Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan para pemirsa pada umumnya. Materi Lughatul Quran kali ini adalah tentang apakah di dalam Al-Quran ada hanya bahasa Arab atau ada bahasa non-Arab juga. Materi ini adalah sama dengan yang disampaikan dan didiskusikan di kelas, tetapi sengaja saya rekam agar bisa ditonton ulang oleh mahasiswa, agar bisa ditonton ulang sebagai tugas dan pemantapan, dan di akhir rekaman ini insya Allah ada tugas untuk mahasiswa. Langsung saja kita lihat slide presentasinya biar lebih terarah. Tentang apakah ada bahasa ajam, ad-dakhil atau mu'arrab di dalam Al-Quran. Materi ini berdasarkan rujukan-rujukan yang sesuai di silabi perkuliahan Lughatul Quran di IKI Jakarta. Pertama, mulai kita dari definisi bahasa ajam, mu'arrab dan ad-dakhil. Bahasa ajam adalah bahasa non-Arab. Ad-dakhil adalah kata non-Arab yang dimasukkan menjadi bahasa Arab. Seperti Inggris. Bahasa Inggris menurut bahasa Arab adalah al-Injlisiyah. Nah, itu namanya ad-dakhil. Sementara mu'arrab, pengaraban, seperti umpamanya adalah kata non-Arab yang diarabkan. Seperti matematika menjadi ilmu hisab. Kapitalisme menjadi ra'sul maliyah. Nah, itu contoh-contohnya adalah bahasa Arab yang sekarang. Sementara nanti kita akan membahas bahasa Arab, bahasa ajam atau mu'arrab yang ada dalam Al-Quran. Artinya bahasa Arab di masa Al-Quran turun. Apakah ada bahasa ajam atau non-Arab atau mu'arrab yang diarabkan, bahasa non-Arab yang diarabkan dalam Al-Quran? Dalam hal ini ulama terbagi menjadi dua. Ulama yang menolak adanya bahasa ajam atau mu'arrab dalam Al-Quran, dan ulama yang menerima adanya bahasa ajam atau mu'arrab di dalam Al-Quran. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran karya Jalaluddin As-Suyuti, ulama yang menolak itu kemudian dikatakan ada beberapa. Pertama, Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti mengatakan dan sesungguhnya Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dibawa oleh Ruhul Amin ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas, bilughatin arabiyyin mubin. Jelas sekali dalam Al-Qur'annya. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan Al-Qur'an hanya berisi bahasa Arab, bukan non-Arab atau ajam. Ulama yang menolak yang lain adalah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mengatakan dalam kitab Al-Itqan, barang siapa yang mengklaim dalam Al-Quran terdapat kata selain bahasa Arab, maka ia telah berbuat sesuatu yang besar di hadapan Allah. Maksudnya berdosa itu ya. Sesuai dengan firman-Nya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami menurunkan Quran dengan bahasa Arab. Jadi kalau ada bahasa yang lain dalam Al-Quran itu ngarang-ngarang aja menurut Abu Ubaidah. Kemudian dalam Al-Itqan juga disebutkan Ibnu Jarir At-Tabari termasuk ulama yang menolak. Dalam tafsirnya berkata bahwa sesungguhnya kami menurunkan kitab yang sangat jelas ini berupa bacaan dalam bahasa Arab karena lisan dan ucapan mereka menggunakan bahasa Arab.
Sehingga kami pun menurunkan kitab ini dengan bahasa Arab supaya mereka berpikir dan memahaminya. Ulama lain yang dicatat oleh Al-Itqan fi Ulumul Quran sebagai ulama yang menolak adalah Ibnu Faris, ahli bahasa, dan Qadhi Abu Bakar. Sementara di kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran karya Az-Zarkashi juga dikatakan sama, Imam Asy-Syafi'i termasuk ulama yang menolak. Kemudian sama Abu Ubaidah juga. Di kitab Lughatul Quran Dirasat Tausiqiyah Faniyah, kitab kontemporer buku sekarang yang ditulis oleh Ahmad Mukhtar Omar, juga dikatakan Imam Syafi'i adalah kelompok ulama yang menolak adanya bahasa ajam. Jadi menurut Imam Syafi'i dan kelompok yang menolak seluruh Al-Quran adalah bahasa Arab murni. Kemudian Abu Ubaidah ini maksudnya, dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, tadi yang menolak ya. Sekarang yang menerima. Menerima adanya bahasa ajam di dalam Al-Quran. Menurut As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan, siapa saja yang menerima? Pertama, Abu Maisaro, ini tabi'in al-jalil, merupakan tabi'in yang tabi'in besar gitu ya. Dia mengatakan dalam tafsir At-Tabari, Abu Maisaro berkata di dalam Al-Quran terdapat berbagai bahasa. Hal serupa juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan Wahab bin Munabbih serta Al-Khwabi. Ini adalah para tabi'in ya. Para tabi'in, beberapa tabi'in sepakat dan menerima pendapat bahwa memang ada bahasa non-Arab atau ajam atau mu'arrab yang diarabkan dalam Al-Quran. Selain itu, di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran, Imam Zarkashi mencatat siapa saja yang menerima. Ini ada Ibnu Abbas, sahabat yang dikenal ahli tafsir, mengatakan sebagaimana beliau tidak Ibnu Abbas sebagaimana beliau tidak mengetahui kata fatir, juga mengetahui kata abba dan beberapa kata di dalam Al-Quran. Maka menurut Ibnu Abbas di kitab Al-Itqan yang saya baca ada 24 kata yang menurut Ibnu Abbas itu bukan dari bahasa Arab, tetapi dari bahasa ajam. Kenapa? Karena Ibnu Abbas dan beberapa sahabat lain tidak paham. Sehingga mencari-cari tahu, baru diketahui maknanya. Contohnya wafakih atau abba itu apa? Ibnu Abbas tanya kepada Umar bin Khattab tidak tahu. Tanya lagi Umar bin Khattab kepada Abu Bakar, tidak tahu pula. Kemudian ada sahabat lain yang berkata bahwa di tempat saya abba itu adalah padang rumput. Karena itu lalu ditentukan wafakih atau wabah dan wabuhan dan padang rumput. Nah, kata Ibnu Abbas ini kita nggak tahu, berarti ini bukan bahasa Arab Quraisy karena Al-Quran diturunkan bilughatin Arabiyyin mubin dengan bahasa Arab yang jelas di dalam sebagian tafsir dengan bahasa Arab Quraisy artinya. Sementara Ibnu Abbas yang jadi sahabat Nabi dan beberapa sahabat dekat tidak tahu, berarti Ibnu Abbas menyimpulkan ini memang dalam Al-Quran adalah kata-kata yang bukan berasal dari bahasa Arab Quraisy. Kemudian Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitab Al-Burhan ya. Sama bahwasanya di sana terdapat perbedaan pendapat, ia menisbatkan kepada ahli fikih dan bukan kepada orang Arab. Ia benar mazhab yang mengatakan kedua alasan itu adalah benar. Menurutnya huruf-huruf Arab berasal dari non-Arab. Huruf-huruf itu bisa juga dikatakan kata-kata ya, sehingga menjadi bahasa Arab. Kemudian ketika Al-Quran diturunkan, huruf atau kata-kata ini jadi huruf ini bukan huruf dalam arti nahu ya. Kalau nahu antara huruf dan lafaz dan kalimat beda. Ini huruf ini dalam arti kata-kata non-Arab ke lafaz Arab sehingga menjadi bahasa Arab. Kemudian ketika Al-Quran diturunkan, huruf ini telah bercampur dengan perkataan orang Arab. Maka siapa saja yang mengatakan bahasa itu berasal dari bahasa Arab, maka ia benar. Dan siapa yang mengatakan bahasa dari bahasa non-Arab, maka ia juga benar. Nah, Ibnu Abbas sama Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam termasuk tokoh yang menerima adanya bahasa ajam. Di dalam kitab Lughatul Quran Dirasat Tausiqiyah Faniyah, siapa yang menerima? Para sahabat tabi'in dan beberapa ahli bahasa berpendapat bahwa Ibnu Abbas menemukan ada 24 kata ajam di dalam Al-Quran. Jawaliqi dalam kitab Mu'arrab
mengatakan di dalam Al-Quran ada bahasa ajam dan jumlahnya lebih banyak dari jumlah yang diperkirakan oleh Ibnu Abbas. Kemudian Imam As-Suyuti dalam kitab Mutawakkili menerangkan bahwa di dalam Al-Quran paling tidak ada 120 kata ajam. Nah, pandangan yang paling rajih. Tadi kan ada yang menolak, ada yang menerima. Yang kuat yang mana? Nah, oke, rajih itu ya. Kita lihat dalam Al-Itqan fi Ulumul Quran karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dikatakan pandangan yang kuat adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Ubaid bin Qasim Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Jadi ini bukan pandangan yang menolak menerima. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah memang ada sebelum Quran turun ada kata-kata asing, kata-kata non-Arab yang sudah masuk ke dalam bahasa Arab, sudah dipakai sehari-hari oleh orang Arab, baik untuk percakapan, untuk pidato, untuk menulis syair, dan lain-lain. Sehingga seolah-olah sudah menjadi bahasa Arab. Saya ulangi, sebetulnya yang terjadi adalah ada kata-kata non-asing, kata-kata non-Arab, kata-kata asing, yang terserap dalam bahasa Arab, sudah dipakai lama di dalam bahasa Arab untuk percakapan sehari-hari, untuk tulisan resmi, untuk retorika khutbah dan syair dan lain-lain. Sehingga seolah-olah sudah menjadi bahasa Arab. Kan begini contohnya. Kita ada Dewan Perwakilan Rakyat. Kita anggap itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita anggap itu sudah bahasa Indonesia. Padahal itu serapan dari bahasa Arab. Sudah lama itu terserap ke dalam bahasa Indonesia, sehingga kita merasanya itu sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, begitu juga di dalam Arab, di dalam bahasa orang Arab, sebelum Quran turun, bangsa Arab sudah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa Arab bahasanya terserap oleh bahasa lain, begitu juga bahasa lain terserap ke dalam bahasa Arab. Serapan-serapan ke dalam bahasa Arab itulah kemudian dipakai sehari-hari, baik untuk khutbah, untuk ceramah, untuk percakapan, untuk membuat syair, sehingga kemudian oleh orang Arab sudah dianggap seperti bahasa Arab. Lalu Quran turun dengan bahasa itu. Sehingga yang mengatakan dalam Quran seluruhnya bahasa Arab, memang seluruhnya bahasa Arab, benar. Karena walaupun ada bahasa serapan, toh sudah lama sebelum Quran turun, dan toh sudah dianggap menjadi bahasa Arab. Tetapi yang mengatakan bahwa tidak ada bahasa ajam juga benar. Karena bahasa yang dipakai Al-Quran adalah bahasa Arab yang memang sudah ada serapan dari kata-kata ajam. Jadi dua-duanya benar. Saya ulangi, yang mengatakan ada bahasa ajam memang karena bahasa yang digunakan Al-Quran adalah bahasa Arab yang sudah ada serapan dari bahasa lain. Tapi yang mengatakan tidak ada bahasa ajam dalam Al-Quran dan seluruhnya murni memang benar, karena walaupun itu ada bahasa serapan di dalam bahasa Arab, tetapi itu sudah lama sebelum Al-Quran turun, sehingga itu dianggap menjadi bahasa Arab. Jadi dua-duanya benar. Oke, lanjut. Kita perlu tahu dalil yang menolak adanya bahasa ajam di dalam Al-Quran adalah inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah menurunkan bahasa Arab dengan menurunkan Quran dengan bahasa Arab supaya kalian berpikir atau berakal atau memikirkannya. Kemudian yang menolak juga berdalil walau ja'alnahu Qur'anan, jika kami menjadikan kitab suci ini Qur'anan ajamian sebagai bacaan yang berbahasa ajam, laqalu, maka orang-orang Arab berkata, laula fussilat ayatu ajamiyun wa arabiyyun. Ya sudah saja mana dibedakan saja mana ayat yang ajam dan mana ayat untuk orang Arab. Nah, ini dalil yang kelompok yang menolak adanya bahasa ajam. Sementara kelompok yang menerima adanya bahasa ajam adalah dalilnya wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudillullahu may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim.
Tidak kami utus seorang rasul pun illa bilisani qaumihi, kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Artinya apa? Bahasa kaumnya Nabi Muhammad adalah bahasa Arab yang juga sudah tercampur dengan bahasa-bahasa non-Arab yang ada di sekitar Arab. Ada bahasa Habsi, Versi, dan lain-lain. Itu ya. Jadi Quran turun dengan bahasa Arab, tetapi juga ada kata-kata yang memang serapan dari non-Arabnya. Itu bahasa kaumnya, bahasa Quraisy, dan bahasa Quraisy waktu itu sudah terserah, sudah beberapanya sudah merupakan serapan dari kata-kata dalam bahasa lain. Dan itu wajar saja karena setiap bangsa punya bahasa, dan ketika berinteraksi maka ada saling keterpengaruhan. Di antara keterpengaruhan itu dalam bentuk bahasa. Nah, kita lihat contoh-contoh kata-kata ajam yang ada, yang diduga sebagai kata ajam di dalam Al-Quran atau kata mu'arrab. Nah ini lafaz amin saja tuh, lafaz ketiga. Amin, kan kita ada amin, maknanya istajib, kabulkan ya Allah. Al-lugha allati tashtariku ma'al arabiyyah fihi, bahasa yang menggunakan kata amin juga itu Ibraniyah, bahasa Ibrani yang digunakan untuk Injil itu. Bani Israel ya. Berarti amin istajib orang Arab. Bani Israel juga mengatakan amin. Amin juga artinya kabulkan ya Allah. Jadi kemungkinan amin ini adalah serapan dari bahasa Ibrani gitu ya. Al-Qail bidzalik, yang mengatakan hal ini adalah An-Nadwi, Imam An-Nadwi. Al-Marja' dalam kitab Bapak Ad-Dakhil. As-Safh halaman berapa? 700. Wa fakihatahu wa abba, dan buah-buahan abba. Abba artinya apa? Makna al-khashis, padang rumput. Bahasa lain yang menggunakan kata abba juga, yang maknanya padang rumput juga, adalah al-barbariyah, bangsa barbar. Bahasa barbar. Siapa yang mengatakan itu? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitab apa? Al-Mutawakkili. Halaman berapa? 13. Abarid dalam Al-Quran ada abarik, maknahu ina allahu urwah, tempat yang mempunyai urwah apa ya. Bahasa lain yang menggunakan selain bahasa Arab kata abarik adalah Farisi, bahasa Versi. Siapa yang mengatakan itu? Imam Al-Jawadiqi. Dalam apa? Dalam kitab Mu'arrab, halaman berapa? Halaman 53. Oke, kita lihat lagi. Abla'i, ya sama'u aqli'i. Abla'i. Asatir, nah kita asatir saja. Abla'i yang ini yang akrab, asatirul awwalin. In huwa illa asatirul awwalin. Ya. Orang-orang Arab kafir Quraisy mengatakan bahwa Al-Quran itu dongeng orang-orang dahulu, asatir. Asatir maknanya khurafat. Khurafat itu dongeng-dongeng yang tidak berdasar. Bahasa mana yang menggunakan kata asatir selain bahasa Arab? Berarti ini terserap dari bahasa mana? Yunani katanya. Siapa yang mengatakan itu? Tubiyah, Imam At-Tubiyah. Dalam kitab apa? Dalam Tafsir Al-Alfaz. Tafsirul Alfaz. Begitu ya. Bisa dilihat sendiri. Yang ini paling bawah itu Asfaro. Asfaro itu bukan bahasa Arab murni. Karena juga maknanya kitab-kitab. Siapa yang mengatakan itu? Bahasa mana selain bahasa Arab yang menggunakan itu? Suryani. Siapa yang mengatakan itu? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitab apa? Mutawakkil. Halaman berapa? Halaman 9. Abla'i itu bukan bahasa Arab murni dianggapnya, tetapi maknanya adalah asyribi, minumlah. Ya ardubla'i, ya. Wahai waya samau aqli'i, waya ardubla'i, wahai bumi, telanlah airnya. Wahai langit, berhentilah hujannya. Abla'i itu asyribi, minumlah atau telanlah airnya. Ini bahasa mana? Dari bahasa mana? Dari bahasa Hindia. Siapa yang mengatakan itu? Muhammad bin Ali. Dalam kitab apa? Mutawakkil. Halaman berapa? Halaman berapa? Nah, demikianlah contoh-contoh, bisa dilihat sendiri di slide presentasi yang ada di mahasiswa. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, tugasnya adalah
tugasnya adalah pertama tadi mahasiswa, tugas untuk mahasiswa satu, menyebutkan nama-nama ulama atau nama-nama tokoh yang menolak bahasa ajam di dalam Al-Quran. Kemudian dalil dan argumen yang mereka gunakan apa. Yang kedua, sebutkan nama-nama tokoh-tokoh yang menerima adanya bahasa ajam di dalam Al-Quran. Sebutkan dalil dan argumennya apa. Kemudian ketiga, sebut yang rojih dari perbedaan dua pendapat itu yang mana dan sebetulnya bagaimana. Oke, itu saja dari saya. Silakan jangan lupa like, subscribe, dan tulis nama kalian kelas apa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.